orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Sekali lagi kita katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi
bagiku ada. Bersama-sama kita katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Lebih lagi nyatakan, inilah. Saya mudah habanya Bapak Pendeta Anto Kriston. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka Haleluya, haleluya. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Aba. Kami berterima kasih buat segala hal yang baik yang sudah Tuhan beri dan nyatakan dalam kehidupan kami. Tahun 2025, tahun penuaian. 8 bulan, 3 minggu kami lewati. Dan kami bersyukur atas setiap hal yang terbaik yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kami. Segala berkat yang terbaik telah kami terima. Dan kami bersyukur buat semuanya itu ya Tuhan.
Kalau kami masih punya kesempatan untuk kami ada di ruang ibadah ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami kedapatan sehat, kami kedapatan semua diberkati, dan kami bersyukur buat semuanya itu. Terlepas daripada setiap pergumulan, setiap masalah dalam kehidupan kami percaya Tuhan, Engkau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Dan kami nyatakan ucapan syukur kami lewat ibadah kami pagi hari ini. Ucapan syukur dari hati kami yang berterima kasih atas segala hal yang baik. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami yang merupakan ucapan syukur kami. Tiba waktu kami akan mendengarkan firman-Mu yang mengajar, menegur, dan menuntun setiap kami, untuk kami hidupi hidup kami yang menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Sebab itu kami butuh pengurapan-Mu ya Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu agar kami mengerti isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu sehingga ketika firman disampaikan, firman itu adalah perkataan-Mu sendiri yang akan mengubahkan kami, mengajar dan menegur kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Aba, sebab kami siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap dengarkan firman Tuhan, mari bersama kita katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabarnya? Semua pasti bilang kabar baik ya. Kalau di gereja ada nggak yang bilang, aduh kabar saya lagi susah gitu? Ada? Nggak ada. Semua pasti bilang, begitu pendeta di depan ini nanya, apa kabarnya? Pasti semua jawab apa? Luar biasa. Walaupun mungkin pagi hari ini tadi di rumah suami istri lagi ribut begitu. Ya, mau datang ibadah, ya, lagi cemberut begitu kan. Istrinya bilang, hari ini kita nggak ibadah dulu lah Pak. Begitu. Suaminya bilang, cari Tuhan nomor 1 kan begitu. Ya. Mungkin sedang pergumulan, begitu kan. Saya katakan, Tuhan Yesus itu baik. Bilang kiri kanan, Tuhan Yesus itu baik. Makanya ketika datang ibadah, pendeta tanya, apa kabar? Kita selalu jawab apa? Luar biasa. Bilang 1, 2, 3, luar biasa. Haleluya. Ya, coba lihat dulu wajah-wajah yang luar biasa ini. Lihat kiri kanan dulu, begitu. Ya, aduh, ya, jangan tenggelam dengan pergumulan kita. Ya, kita percaya Allah kita itu baik, Allah itu luar biasa. Ya, kalau sudah 8 bulan 3 minggu Tuhan menyertai perjalanan kita sepanjang 2025. Apa sih yang gak Dia kasih sama kita? Iya kan? Semuanya telah Dia beri bagi kita. Ya. Kalau kita bilang, persoalan saya banyak Pak Pendeta. Mau persoalannya hilang? Mau? Mau? Ada yang mau? Nggak ada masalah lagi dalam hidupnya? Nggak mau ya? Haleluya. Kalau orang yang sudah tidak punya masalah, itu di rumah duka dia. Dan begitu, makanya tanya kiri kanan, lu mau di rumah duka? Bilang dia begitu. Ya, kita semua kalau masih bisa datang ibadah itu puji Tuhan. Datang beribadah itu berarti kita sedang mendeklarasikan kemenangan kita sepanjang minggu. Kan begitu. Di rumah ibadah, kita kan naikkan pujian, penyembahan, begitu kan. WL begitu luar biasa ngajak kita, ya kan. Ayo mari kita bersatu hati, naikkan pujian kita, penyembahan kita. Saat kita muji nyembah Tuhan tuh sebetulnya kita harus bertemu dengan Tuhan. Ya, di dalam hadiratnya hari ini begitu. Kita lupakan sejenak semua persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Tapi hutang gak boleh dilupakan ya. Hutang harus dibayar kan begitu. Ya, tapi kita mari ketika ada di dalam ibadah, ucapan syukur itu harus kita naikkan supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan, kan begitu. Saya percaya jemaat Tuhan yang ada di Pondok Gede Plaza ini adalah jemaat Tuhan yang setia. Yang kalau datang beribadah itu memang sungguh-sungguh ingin ketemu dengan Tuhan. Jadi kalau kita ketemu dengan Tuhan dalam hadiratnya, kita pulang dari tempat ini, kita membawa berkat Tuhan, kan begitu. Ya katakan amin. Haleluya. Saya harus memperkenalkan diri saya, walaupun tadi yang pertama saya sudah perkenalkan, tapi yang kedua kan beda-beda jemaatnya begitu ya. Saya perkenalkan, nama saya Pendeta Antonius Tony. Ya Tuhan mempercayakan saya tentunya cuma 1 istrinya begitu. 1 istri saya punya 2 orang anak. Ya, anak saya yang besar sekarang umur 25 tahun,
Ya. Puji Tuhan dia diberikan kesempatan untuk bisa kuliah di luar dan sambil bekerja begitu. Anak saya yang nomor 2 masih kuliah di di Pulau Mas, itu apa nama kampusnya? I3L, mungkin nggak familiar itu kampus, karena dia ambil food tech begitu, food teknologi. Ya, food teknologi. Ya hari ini sedang magang, sebentar lagi akan selesai. Dan Tuhan mempercayakan saya untuk mengembalakan jemaat yang dikasih oleh Tuhan di Cibubur, ya nggak jauh dari sini. Ada satu kalau yang terdaftar di BPD Bekasi itu yang di Citra Grand. Citra Grand, ada juga di Legenda Wisata tempat saya tinggal, Legenda Wisata, Perumahan Legenda Wisata, ada juga di Medland. Jadi salam dari jemaat Tuhan yang ada ya di Cibubur pada kita semua yang ada di tempat ini. Dan Tuhan masih mempercayakan saya sebagai seorang pengusaha, ya. Jadi dipercayakan Tuhan untuk mengelola sebuah usaha, sehingga memang saya bukan gembala yang full timer begitu. Tapi siapapun kita, kalau Tuhan sudah mempercayakan kita tanggung jawab, mari kita kerjakan semuanya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Karena kalau kita setia dengan perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kita semua perkara yang besar. Katakan amin. Haleluya. Cukup saya pikir perkenalan saya, ya karena ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang begitu. Jadi kalau sudah kenal, kalau ketemu di jalan kalian bisa menyapa, kan begitu. Ya, tahun 2025 sebagaimana tema dari Gereja Tuhan di GBI Gatot Subroto adalah tahun penuaian begitu. Tahun penuaian kita lihat ayat firman Tuhannya berkata dalam Ulangan 11 ayat yang ke-13 dan 14 firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita dengan sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan yang disampaikan dan kita lakukan setiap yang Tuhan sudah mengingatkan kepada kita, maka hujan awal dan hujan akhir yang menggambarkan segala berkat yang terbaik yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, Dia akan kirimkan dalam kehidupan kita. Dia akan penuhkan dalam kehidupan kita. Sepanjang 2025 tahun penuaian itu bicara tentang Ulangan 11 ayat 13 dan 14. Ketika kita menerima segala berkat yang terbaik itu, ingat Yohanes 4 ayat yang ke-35 mengingatkan, sebagaimana Yesus mengingatkan kepada murid-murid, bahwa lihatlah sekeliling kita, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Demikian juga kepada kita sepanjang tahun 2025 ini, mengingatkan kepada kita, jangan kita menjadi pribadi yang egois. Mari kita menjadi pribadi yang melihat sekeliling kita, sebab ada banyak jiwa di sekeliling kita yang butuh sentuhan kasih Tuhan. Sebab itu dia ingatkan kepada kita lewat Yohanes 4 ayat yang ke-35 sepanjang tahun 2025 ini. Maka tahun penuaian, ya, Harvest Now itu bicara tentang terjadinya sekarang, Harvest Now. Ya, penuaian itu terjadinya sekarang, bukan kemarin, bukan besok, tapi sekarang. Bilang sama dengan saya, 1, 2, 3, Harvest Now. Ya, Harvest Now. Sekarang, begitu. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita mulai aja dengan satu. Start with one. Kenapa saya katakan mulai start with one? Terkadang kalau kita bicara tentang penuaian, kita terkadang teringat saudara kita mungkin di Papua, mungkin di NTT, mungkin di Afrika. Kita terkadang kalau bicara tentang jiwa-jiwa, kita mulai banyak penginjilan, di mana harus ke daerah? Enggak. Kita mulai katakan start with one. Mulai dengan siapa? Mungkin ada orang tua kita yang belum mengenal Tuhan. Mungkin ada sahabat keluarga, saudara kita, kakak, adik, semua. Sepupu, keponakan, paman, bibi, ya semua keluarga besar kita mungkin ada yang belum mengenal Yesus. Kita mulai aja, nggak usah muluk-muluk, mulai dengan satu aja dulu. Iya kan? Mungkin kita nggak bisa menjangkau mereka, tapi kita bisa bawa mereka dalam doa kita. Mulai dengan satu, bilang kiri kanan, mulai dengan satu. Ya, tahun penuaian mulai dengan satu dulu. Dan apa lagi yang harus kita lakukan? Kalau kita bisa melakukan segala sesuatunya, maka kita wajib declare and display Christ dalam kehidupan kita. Ini adalah gembala pembina yang terus mengingatkan kepada kita. Ya, karena saya juga gereja Tuhan yang Tuhan percayakan digembalakan juga memang di bawah GBI Gatot Subroto, sama juga dengan di tempat ini. Memang kalau ini tempat di sini adalah rayon 5 Bu ya. Saya ada di CK 5, sama-sama 5 kan begitu. Ya.
Display and declare Christ, begitu. Hidup kita orang harus melihat ada Kristus dalam hidup kita. Iya, orang Kristen itu ketika orang ketemu dengan kita, dia harus tahu, ada Yesus dalam hidupnya. Kan begitu. Ya. Coba aja misalnya begitu. Kalau ada tetangga ada apa gitu, ribut atau apa gitu. Kalau misalnya ada tetangga ngomong, misalnya ada orang Kristen nih berantem atau apa gitu ya. Dia sebut apa? Orang Kristen. Iya kan? Benar nggak? Ada yang misalnya ketangkep lagi apa? Itu orang Kristen katanya begitu. Kenapa kalau mereka yang di luar Kristen nggak diomongin tuh? Dia itu, dia ini. Nggak ada. Tapi kalau Kristen selalu diomong, orang Kristen tuh katanya begitu. Sebab apa? Sebab dunia tahu orang Kristen itu berbeda. Anak Tuhan itu berbeda. Harus kelihatan kasih dalam hidupnya. Harus kelihatan Kristus dalam hidupnya. Dari wajahnya kelihatan, wajahnya penuh dengan sukacita. Coba lihat dulu kiri kanan, ada wajah Kristus nggak? Haleluya. Iya kan? Ya. Wajah yang penuh kasih itu selalu ada sukacita, begitu. Ya, mukanya berseri-seri penuh dengan cahaya kemuliaan Tuhan, kan begitu. Iya kan? Kalau kita tahu cerita tentang Alkitab kan bagaimana Musa, begitu ya, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nah, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan tuh kelihatan dari wajahnya, begitu. Ya. Jadi kalau ada orang datang, orang Kristen datang mukanya cemberut, mukanya apa, bilang begitu. Ayo masuk dalam hadirat Tuhan, biar kemuliaan Tuhan kelihatan, kan begitu. Ya, dan untuk menyelesaikan the year of harvest ini, tahun penuaian ini, kita nggak bisa kerja sendiri. Ya, menuntaskan amanat agung kita nggak bisa kerja sendiri. GBI Pondok Indah Plaza nggak bisa kerja sendiri. Harus ada apa? Kolaborasi. Bisa saja dengan HKBP, dengan apa? Katolik, begitu kan? Dengan gereja-gereja yang di luar sana, yang bukan hanya GBI, begitu. Maka harus ada kolaborasi, begitu. Maka kita mulai harus sering adakan pertemuan dengan rekan-rekan semua hamba-hamba Tuhan. Satu kesatuan tubuh Kristus. Gereja Tuhan ini dipercayakan untuk digembalakan di Cibubur. Setiap 2 bulan sekali teman-teman muda, sahabat-sahabat muda. Mereka ada mengadakan namanya ROG, ya, Revival of Generation. Itu kumpul tuh teman-teman semua dari Katolik, dari HKBP, dari mana. Mereka datang di gereja berkumpul di Cibubur itu, di Legenda Wisata. Mereka muji nyembah lalu bergantian mereka. Gitu. Itu kolaborasi, kita mulai lakukan itu. Nah, itu mengingatkan kepada kita sepanjang tahun 2025, tahun penuaian itu harus itu yang kita kerjakan. Begitu. Ya, ternyata ada banyak hal yang harus kita pikirkan. Nah, di bulan September ini, sebagaimana tema tahunan, tahun 2025 tahun penuaian. Gereja Tuhan yang di Cibubur yang terpercayakan untuk saya gembalakan, saya membuatnya, saya membreakdownnya per bulan demi per bulan begitu. Jadi setiap bulan ada tema bulanannya. Dan bulan September itu bicara tentang tema sebagai penuai yang bersaksi. Bilang kiri kanan, penuai yang bersaksi. Ya. Coba sekali lagi, ngomong penuai yang bersaksi. Haleluya. Siapa yang mau bersaksi? Jangan cuma ngomong doang. Kan biasa kalau jemaat kan begitu, kalau disuruh ngomong, iya amin, oh yang ngomong begitu. Tapi pulang lakukan gak? Ini dia masalahnya. Kan begitu. Firman Tuhan disampaikan, pendeta udah loncat-loncat sampai udah gini. Dia pulang, dia udah lupa firmannya, kan begitu. Tapi saya percaya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, semua jemaat yang cinta Tuhan. Ya, semua jemaat yang kalau dengar firman, dengar khotbah, pulang dia lakukan jadi pelaku firman. Ya, firman Tuhan katakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-33, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ya, bicara tentang kesaksian, penuai yang bersaksi berarti bicara tentang ayat firman Tuhan Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-33, bahwa ada beberapa hal yang harus kita pahami, ya. Sebagai 4 hal yang kita mau belajar hari ini. 4 hal yang harus dipahami oleh penuai yang bersaksi. Yang pertama, panggilan sebagai penuai. Ya. Kita semua dipanggil sebagai penuai. Hal yang berikut yang kita harus pelajari, yang kita pahami. Yang kedua adalah sebagai penuai, Tuhan akan memberikan kita kuasa. Maka ada kuasa untuk kita bisa bersaksi. Karena dengan kemampuan kita terbatas. Tapi ada kuasa yang dilimpahkan pada kita, maka kita dimampukan. Hal yang ketiga yang berikut yang kita pelajari hari ini. Apa kesaksian yang harus kita sampaikan? Kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Tentang Yesus yang perkasa, Yesus yang luar biasa. Yesus yang dahsyat itu yang harus kita
saksikan. Maka kita akan mengalami hidup dalam kasih karunia yang berlimpah. Ya, kita akan hidup dalam kasih karunia yang berlimpah. Mari kita lihat satu demi satu yang kita pelajari hari ini. Panggilan bagi kita sebagai penuai. Firman Tuhan katakan dalam Lukas 10 ayat yang kedua. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kalau kita melihat ayat firman Tuhan ini dikatakan tuaian memang banyak. Berarti mengingatkan kepada kita. Ya, di dunia yang kita hidupi hari ini, kalau kita melihat, mendengar, ya kita buka mungkin, kita cek, ada berapa miliar penduduk di muka bumi ini? Ada berapa miliar? Ada yang tahu? 8 miliar ya kira-kira, betul ya? Betul 8 miliar ya? Betul kira-kira 8 miliar. Lu pada tahu gak sih gue ngomong begini pada bengang-bengong begitu? Hah? Tahu kan maksudnya kan? Ya, 8 miliar kira-kira manusia kita nih di muka bumi ini gitu. Ada dari Afrika ya, Timur Tengah semua itu total kira-kira 8 miliar begitu. Ya. Berarti tuaiannya banyak gak? Banyak. Kira-kira nih di seluruh dunia ini orang percaya ada berapa banyak kira-kira? Murid, orang percaya dulu ya kita bilang. Orang percaya yang KTP-nya tulisnya Kristen begitu. Ya. Banyak? Ada nggak 10%? Lebih ya? 30% ada nggak? Ada ya kira-kira ya. Kurang lebih 22,4 miliar berarti kalau 30%. Kalau gembala pembina kita mengingatkan kepada kita lewat khotbahnya seringkali, dikatakan ketika terjadi revival di Azusa Street itu, 30% penduduk dunia waktu itu mengenal Yesus. Kalau kita anggap samalah sekarang 30% penduduk dunia nih mengenal Yesus begitu. Berarti kurang lebih 2,4 miliar. Begitu kan? 2,4 miliar kurangi 8 miliar berarti masih berapa? Masih 5,6 miliar. Wow, 5,6 miliar tuh banyak banget loh. Itu bicara orang. Kalau duit memang kalau sekarang korupsinya nggak miliaran lagi. Sekarang, triliun kalau sekarang. Karena miliar terlalu kecil katanya. Jadi kalau korupsi harus triliun sekarang katanya begitu. Tapi kalau 5,6 miliar orang, banyak banget begitu. Iya kan? Kita nggak usah bicara dunia deh begitu. Kita bicara Indonesia. Indonesia berapa penduduknya? 280-an ya. Ya 280 juta lah begitu. 270 juta lah, potong-potong diskon dikit lah begitu. Ya, 270 juta orang Indonesia ada nggak? 30%? Kayaknya nggak ada. Kristen 30% nggak ada. 10% ada? Anggap 10%. Berarti berapa orang? 270 10%-nya 270 berapa? 27 ya? 27 juta. Betul ya? Masih banyak yang belum kenal Yesus. Bilang kiri kanan, masih banyak bro. Ya, bilang sama kiri kanan, masih banyak bro, begitu. Ya, itu Indonesia. Kita bicara deh, nggak usah yang di Indonesia. Pondok Gede nih, Pondok Gede Plaza. Pondok Gede ini daerah Jati Sampurna ya Bu ya? Jati Sampurna. Jati Sampurna bukan? Pondok Gede. Oh Pondok Gede. Jati Sampurna beda lagi? Oh beda, oke lah. Iyalah, Pondok Gede. Ada berapa banyak yang tinggal di Pondok Gede kira-kira? Ada 200.000 orang? Lebih? 300.000 orang? 500.000 orang? 1 juta ada? Udahlah 1 juta biar gampang ngitungnya. Ya. Gereja ada berapa banyak daerah sini? Ada berapa banyak gereja? Ada 100? 200? Aduh 200 dah kita biar gampang ngitungnya. Satu gereja ada berapa jemaatnya? Campur-campur, rata-rata 200 saja. Berarti berapa? 4.000 orang ya? Iya, baru 4.000 orang. Dari 1 juta orang. Yang lainnya kemana? Tuaian memang banyak. Bilang kiri kanan, tuaian memang banyak. Ya. Tapi firman Tuhan bilang pekerjanya sedikit.
Pekerja di sini ada berapa banyak, Bu? Di gereja ini aja. Yang pekerja. Ada 60-an ya? 60-an. Jemaat ibadah 1, ibadah 2 ada 400 lebih ya? 400-an orang lah ya. 400 lah kita anggaplah sama anak, sama cucu, apa semua kita hitung dah begitu. Sama yang masih dalam kandungan kita hitung 400-an lah. Begitu ya. Pekerjanya baru 60 di sini. Jemaatnya 400. Pekerjanya sedikit nggak? Sedikit. Bilang kiri kanan, sedikit. Iya kan? Tuayannya banyak. Nah kalau kita bicara di situ, berarti memang pekerjaan ini besar. Ya, kita gampang umpamakan lebih gampang lagi, begitu. Ada satu orang buka restoran, ya, katakanlah di sini restoran yang rame sekali apa? Yang makan yang paling rame? Apa? Apa? Oh, mie gacuan. Oh iya, mie gacuan. Ya, ketemunya di mie gacuan ya? Hah? Enggak. Mie gacuan rame katanya. Kan rame tuh. Pekerjanya berapa orang kira-kira? Pasti kan lumayan banyak kan. Tapi katakanlah mie gacuan tuh rame segitu, pekerjanya cuma 2 orang. Bisa nggak menghandle yang segitu banyak? Enggak bisa. Akibatnya apa? Pertama, kelamaan ngantrinya. Iya kan? Lalu apa? Nggak maksimal melayaninya. Betul? Nggak maksimal. Akhirnya apa? Tertunda. Betul nggak? Demikian pekerjaan Tuhan. Kalau kita tahu tuayannya banyak, tapi pekerjaannya sedikit, berarti akan tertunda pekerjaan Tuhan. Kita tahu kedatangan Tuhan yang kedua kali kan? Ini semua percaya kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau tuayannya banyak, pekerjanya sedikit, tertunda. Karena apa? Tuhan mau semua orang selamat. Betul. Itulah dia panggilan kepada kita sebagai penuai. Ya. Mari bilang kiri kanan, mulai besok melayani Tuhan. Ya, mulai besok melayani Tuhan. Kalau semua ini pelayan Tuhan, minimal gitu ya, minimal pelayan Tuhan. Jemaatnya tambah lagi, betul nggak? Iya kan? Jemaatnya nanti lain lagi. Jadi WL nanti nggak perlu tanya lagi. Siapa yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Nggak perlu tanya. Karena setiap minggu angkat tangan semua. Jemaat baru semua. Karena ini semuanya adalah pekerja-pekerjanya. Katakan haleluya. Ya, yang pertama kita belajar panggilan kita sebagai penuai. Ya, sekali lagi bilang kiri kanan, engkau penuai. Ya, mungkin kita bilang sebagai penuai, gua nggak mampu. Gua terbatas, gua nggak sekolah. Nggak sekolah teologi begitu. Iya kan? Nggak sekolah teologi begitu. Nggak diperlengkapi. Jangan khawatir. Sebab hal yang kedua kita melihat di sini. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi secara pribadi kita nggak mampu. Bilang kiri kanan, kau nggak mampu. Ya, kita dimampukan karena apa? Karena Roh Kudus. Yohanes 14 ayat yang ke-6 bilang begini. Tetapi penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan kepada kamu. Kita manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita. Roh kita penurut, tapi daging kita lemah. Ya, seringkali orang jatuh dalam dosa karena apa? Karena daging kan? Betul ya? Daging itu banyak sekali yang bisa bikin kita jatuh. Karena apa? Mata kita. Mata kita terkadang melihat yang gak kudus. Maka kita melakukan dosa. Ya. Pikiran kita karena melihat yang tidak kudus, pikiran kita kemana-mana. Maka kita melakukan dosa. Kan begitu. Hati kita karena tidak kudus. Hati kita jadi jahat. Kan begitu. Tubuh, jiwa, dan roh. Roh kita penurut tapi daging kita lemah. Orang bisa korupsi karena dagingnya kan, betul kan? Betul gak? Karena istrinya bilang, Pak, tasnya udah lama nih, harus ganti tas baru.
Jangan yang murah-murah Pak. Yang satu tasnya 500 juta. Kan begitu. Iya kan? Suaminya putar otak. Iya kan? Aduh, mama aku sayang. Mahal kali tas yang kau minta itu. Iya kan? Tapi istrinya bilang, kan kau punya jabatan Pak. Banyak proyek gitu katanya kan begitu. Berputarlah otak ini kan begitu kan. Akhirnya ditilaplah sana sini kan begitu. Maka ujung-ujungnya bukan tas yang didapat. Tapi baju orange yang dia terima kan begitu. Iya kan? Yang baru-baru ini kita semua terkaget-kaget. Ih, namanya luar biasa. Ada yang ingat namanya? Apa? Wih, Allah beserta dengan kita katanya. Terus apa lagi? Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menyertai kita. Tapi terkaget-kaget kita dibikin sama dia. Begitu. Wih, dia menyalibkan Tuhan Yesus satu kali lagi. Ampun, gitu. Iya kan? Karena kuasa, kita dimampukan untuk kita menjadi saksi Kristus. Karena Roh Kudus itu, ya, sumber kuasa kita dari Roh Kudus. Ya, karena dia adalah penolong dalam pelayanan kita. Saya tadi ngobrol sempat dengan Ibu Gembala, 28 tahun ada di tempat ini. 28 tahun bukan waktu yang singkat. Kalau engkau dilahirkan 20 tahun yang lalu, engkau sekarang sudah menikah. Iya kan? Sudah punya anak. Orang tuamu sudah punya cucu, begitu. Iya kan? 28 tahun. Kalau bukan karena kuat dan gagahnya Ibu Rahel. Iya kan? Oleh karena Tuhan saja. Kalau kita melayani Tuhan, karena kekuatan kita, nggak mampu kita. Ada nggak teman-teman pekerja, teman-teman jemaat aja begitu, tadinya rajin ibadah gitu, lalu tiba-tiba ngilang, ada nggak yang begitu? Ada ya? Karena apa? Karena nggak kuat begitu. Kalau jadi jemaat tuh enak, Jadi jemaat datang ibadah, kasih persembahan, pulang, selesai. Kan begitu kan? Tapi mulai, wah tadi dengar khotbah harus jadi penuai, harus jadi pelayan Tuhan, mulai. Minggu depan ngomong sama Ibu Gembala, Bu saya mau melayani Tuhan. Wih semangat pertama-tama kan. Mulai jadi usher, semangat, haleluya, puji Tuhan. Mulai melangkah yang lain. Ternyata harus doa, harus ikut ini, harus ikut itu. Kok lelah sekali melayani Tuhan ini. Mulai ada hal yang lain. Gua sudah rajin, yang lain yang sudah lama tidak rajin begitu kan. Mulai tergores hatinya. Gua pikir dulu waktu jadi jemaat ini malaikat semua ini. Ternyata setelah masuk ke dalam, begini adanya. Nggak kuat gua, pergi aja deh. Tanya begitu. Nggak kuat kalau daging kita. Tapi karena Roh Kudus kita mampu. Ya, katakan karena Roh Kudus kita mampu. Dia beri kita kuasa untuk kita bisa bersaksi. Ya, dia apa lagi? Dia berikan kita kekuatan saat kita dalam tantangan. Iya kan? Kalau kita jadi jemaat nggak ada proses. Prosesnya cuman ya paling juga kalau pendeta khotbah di sini gue tersinggung gue pindah gereja. Begitu kan? Benar nggak? Kan jemaat kan paling biasanya begitu. Apaan tuh pendeta khotbah-khotbah nyinggung-nyinggung begitu. Emang gereja cuma di sini aja? Tempat lain juga ada. Begitu kan? Kalau lu pendeta lagi khotbah di sini, lu tersinggung, lu bertobat. Iya, lu jangan marah sama yang khotbah. Yang khotbah kan nggak tahu. Lu saya kan nggak kenal satu dengan yang lain di sini. Lalu tiba-tiba lu tersinggung gua khotbah begitu. Itu dengar suara Roh Kudus. Makanya lu bertobat, kan begitu. Bukannya malah marah. Kan begitu. Harusnya seperti itu. Nah, Roh Kudus memberikan kita kekuatan saat kita berhadapan dengan tantangan dalam kehidupan kita. Lalu apa lagi? Peran Roh Kudus apa? Dia menginsafkan orang. Ya. Itu peran Roh Kudus. Lalu apa lagi? Dia memberikan kekuatan juga dan menolong kita dalam kelemahan kita. Nah, hal yang ketiga, apa yang harus kita saksikan? Kita belajar kesaksian tentang kebangkitan 1 Korintus 15 ayat 14. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Di Indonesia kita bersyukur loh di Indonesia ini. Ada hari apa? Kematian Isa Al-Masih. Sekarang sudah ganti jadi kematian Yesus ya. Luar biasa loh. Itu kita harus bersyukur itu.
Mau diakuin tidak diakui, pokoknya ada tanggal merah. Yesus mati, libur semuanya. Begitu. Lalu apalagi setelah 40 hari ada lagi apa? Kenaikan Yesus Kristus. Kita sebagai orang Kristen gak usah lagi saksikan apa? Orang semua tahu bahwa Yesus mati. Iya kan? Yesus mati, benar-benar mati. 3 hari kemudian kita merayakan Paskah. Dia Yesus yang hidup. Hidup 40 hari dia ketemu dengan murid-murid begitu. Dia pulang ke sorga karena dia yang punya sorga. Allah kita ini perkasa luar biasa. Itu yang harus kita saksikan. Mungkin orang banyak yang sudah lupa. Karena peringatannya kan tahun sekali kan. Iya kan, setahun sekali. Makanya setiap minggu kita ingetin. Kan begitu. Kita siap saksikan. Karena bicara tentang kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa Allah itu penuh dengan kuasa. Ya, Allah penuh dengan kuasa. Makanya firman Tuhan kan bilang, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi kita manusia banyak mustahilnya. Kan begitu, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Begitu luar biasa. Lalu apa? Dia adalah jaminan hidup kekal. Tidak ada satu nama pun di kolong langit yang oleh namanya kita diselamatkan. Ya, hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dia adalah jalan, kebenaran, kan begitu, dan hidup. Dialah satu-satunya jalan. Begitu. Dan apa? Dia sumber pengharapan kita. Kan begitu kan? 1 Petrus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab ia telah membangkitkan Yesus Kristus di antara orang mati dan memberikan kepada kita sebuah pengharapan yang hidup. Karena dia Yesus yang hidup itu, maka kita punya pengharapan dalam kehidupan kita. Ya. Maka hal yang keempat yang harus kita lakukan. Efesus 2 ayat yang 8. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Ya, bilang kiri kanan, lu jangan bangga. Sambil melotot sama orangnya, sambil melotot, liatin gitu. Lu jangan bangga, begitu. Iya, bukan kita yang hebat, Yesus yang telah pilih kita. Iya kan? Kita bisa ada di tempat ini bukan karena hebat nih gua pilih Yesus. Bukan, Yesus yang pilih kita. Iya kan? Yesus yang telah pilih kita. Makanya kita hidup dalam kasih karunia. Apa yang kita terima dalam kehidupan kasih karunia? Hidup dalam kasih karunia. Yang pertama, kita menerima. Karena sebenarnya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua ini telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Pertama kali kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita minta dibaptis. Tadi di sempat ini minggu ketiga ya, dibaptis ya. Kita dibaptis, kita dikubur bersama dengan Yesus mati. Tapi ketika kita keluar dari baptisan, kita hidup bersama dengan Yesus yang hidup itu. Maka firman Tuhan katakan, kita bukan lagi ciptaan yang lama, tapi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Begitu. Kalau dulu kita melakukan banyak dosa, banyak hal yang buruk-buruk kita lakukan. Tapi kita harus menjadi ciptaan yang baru. Yang baru sudah ada. Yaitu karakter Kristus harus ada dalam hidup kita. Iya kan? Coba lihat kiri kanan, ada karakter Kristus gak dalam hidupnya? Iya kan? Nah lu jangan tersinggung sama gua nih, gua ngomong begitu, ya kan? Tiba-tiba lu bilang, oh, pendeta nyinggung gua lagi nih. Satu pun karakter Kristus gak ada di tempat gua ini begitu. Makanya lu bertobat kan begitu. Iya kan? Ya. Hal yang berikut. Hidup dalam kasih karunia. Kita bersyukur. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Maka kita bersyukur. Allah telah memilih kita. Dari sekian 8 miliar manusia di muka bumi ini. Ya kan tadi kita sepakat 8 miliar kan. Dari 8 miliar kita dipilih loh. Iya kan? 8 miliar kalau duit banyak banget itu. Banyak banget. Saya pernah ada konsumen bayar 8 miliar. Betul 8 miliar pas. Uang tunai dia kasih sama saya. Itu di bank 4 jam ngitungnya. Iya. 4 jam teller bank sampai geleng-geleng kepala dia. Sampai kasihan saya lihatnya begitu. Cilakanya uangnya 50 ribuan semua. Begitu. Yang Mbok kasih 100 ribuan begitu kan. Dia kasih 50 ribuan. 8 miliar. 3 koper kalau nggak salah itu. Orang saya kasihan banget ke bank. Jam dia datang ke bank jam 9 pagi. Jam 3 sore baru selesai.
Saya bilang, lu beliinlah tuh makanan buat teller-tellernya itu, saya bilang begitu. 8 miliar banyak. Nah, dari sekian banyak itu, kalau duit itu ngambil satu aja gitu, ya kan? Kan gak gampang ini kan? Nah, kita nih 8 miliar, Tuhan telah pilih kita. Begitu luar biasa kita ini, ya. Luar biasa, maka sebab itu kita harus bersyukur dalam hidup ini. Ya, lu jangan gak bersyukur hidup ini, begitu loh. Ini aja jelas nih, mengucap syukurlah dalam segala hal. Begitu. Jadi setiap kita beribadah di tempat ini, kita lihat ini kan. Mungkin kita lagi kesel dengan apa yang dalam kehidupan kita. Aduh, orang lain kok punya mobil Mercy, kok mobil gue cuma Agya, begitu. Misalnya begitu. Lu harus bersyukur. Kata Tuhan, lu jangan pakai Mercy dulu, pakai Agya dulu lah. Karena lu kan cuma berdua, cukup pakai ini, katanya begitu. Rumah lu kan masih di Perumnas, cukup pakai ini. Kalau nanti rumahnya sudah pindah ke kota wisata, gua ganti dengan yang Mercy, kata Tuhan, kan begitu. Bersyukur dululah apa yang kita punya. Kalau hari ini kita punya cuma motor roda 2, Tuhan katakan engkau cukup pakai motor 2, roda 2. Karena engkau belum butuh yang roda 4 katanya. Kan begitu. Karena engkau baru menikah, suami dan istri baru berdua. Cukup naik motor agar engkau bermesraan senantiasa. Kau pelukan terus kata Tuhan, kan begitu. Lalu mulai dikaruniakan anak 1, ya kan? Untuk taat pada peraturan, kan nggak ada peraturan itu di kita itu boleh motor bertiga, nggak ada kan? 2, cuman berdua. Tapi di Indonesia nih saya bilang hebat sekali kita. 5. Saya baru lihat kemarin, saya lagi sama ibu habis, saya mampir ke Living Wall sebentar. Saya keluar, di situ mau keluar bundaran. Saya bilang, naik motor PCX ya, PCX agak gede sih ya, begitu ya. 5 mereka. Suami, istri, anak 2 di tengah, 1 di depan. 5, hebat saya bilang begitu. Ya, hebat kita ini begitu. Tuhan lihat engkau baru berdua. Kata Tuhan cukup 2 motormu, roda 2 saja. Lalu engkau mulai ada anak. Karena engkau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kata Tuhan, supaya enggak kehujanan anakku ini. Dikaruniakanlah engkau naik mobil roda 4, begitu. Kalau enggak roda 4 pun kata Tuhan, tambah motor 1 lagi, roda 4 juga kan begitu. Ya. Mari kita bersyukur selalu dalam hidup ini. Bilang kiri kanan, bersyukur aja lah begitu. Ya. Bersyukur senantiasa. Hidup dalam kasih karunia, kita itu bergantung kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kita tahu ini bagaimana Rasul Paulus ketika dikatakan, Alkitab mencatat ada duri dalam daging hidupnya. Dia berdoa kepada Tuhan, ya, minta supaya dicabut duri dalam daging. Tapi kata Tuhan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan ini mengajarkan kepada kita, kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, kita percaya pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Kita percaya Tuhan merancangkan segala hal yang baik dalam hidup kita. Merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan dalam hidup kita. Maka nggak ada segala hal apapun di muka bumi ini yang seharusnya membuat kita tuh nggak bersyukur kan. Begitu kan, karena kita tahu kita bergantung kepada Dia. Mari gantungkan hidupmu kepada Tuhan. Ya. Hal yang berikut, hidup dalam kasih karunia. Sudah habis waktunya ya. Nggak apa-apa lah, sebentar lagi. Ya, sedikit lagi begitu. Pikirannya jangan langsung ke bakmi. Bakmi mana nih masih buka nih, itu jangan. Ya, jangan. Dengar firman Tuhan dulu, sedikit lagi begitu. Ya, sabar dulu begitu ya. Ya. Yang keempat, kita membagikan 2 Korintus 9 ayat ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ya. Gereja Tuhan yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, lewat firman yang di bagian keempat ini, di hidup dalam kasih karunia. Saya melanjutkan di tema di bulan yang berikutnya, bulan Oktober, yaitu sebagai penuai yang berbagi dalam hidupnya. Ya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Ayat ini jelas. Kalau kita cari dahulu kerjaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita. Ya.
Nyatakanlah segala khawatir kita dalam doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Hidup ini nggak ada yang perlu kita takutkan. Nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Apa yang menjadi persoalanmu hari ini? Engkau mungkin bilang, aku sedang kekurangan. Yesus modalnya 5 roti 2 ikan apa 5 ikan 2 roti? Hah? 5 berapa? 5 roti 2 ikan. Berarti belum pada tidur, masih sadar semua. Ya, 5 roti 2 ikan. Berapa ribu orang yang makan? 5.000. Ini nggak ada 5.000 orang. Iya kan? Apa menjadi masalahmu? Nggak usah khawatir. Ya, Tuhan sanggup mencukupkan. Mungkin engkau sakit hari ini, pergumulanmu sakit penyakit. Kau pernah baca di Alkitab? Wanita pendarahan 12 tahun bilang apa? Asal ku jamah saja jubahnya, maka aku sembuh. Percaya, engkau sembuh hari ini, maka engkau akan terima kesembuhan. Mungkin engkau usahamu bangkrut, engkau sudah di PHK. Lazarus mati, betul? Lazarus mati dikubur. Yesus datang, Lazarus keluarlah. Kalau engkau bersama dengan Yesus, nggak ada yang mustahil. Usahamu yang bangkrut pun akan Tuhan sanggup bangkitkan. Sebab itu, mari kita mulai menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat firman Tuhan yang terakhir yang saya selalu khotbahkan, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ayat firman Tuhan ini menjadi pegangan saya dan setiap bulan saya khotbah di gereja Tuhan. Saya selalu, saya bilang, lu boleh lupa yang gue khotbah di awal. Ya, lu boleh lupa yang sebuah yang gue khotbah di awal. Tapi ini lu gak boleh lupa. Begitu. Sebab kenapa? Kita belajar dari Yesus itu. Apa yang Yesus lakukan waktu dia hidup? Mengasihi. Kita sebagai orang percaya, sebagai murid Yesus, sebagai anak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Mengasihi kan? Betul gak? Mengasihi aja bagian kita. Lihat kiri kanan sampai melotot, mengasihi. Ya, mengasihi aja. Orang akan melihat Yesus dalam hidup kita kalau kita hidup mengasihi. Kan begitu. Lalu apa lagi yang kita belajar dari Yesus? Mengampuni. Di atas kayu salib, Yesus dihianati. Yesus disakiti. Yesus difitnah. Dia cuma bilang, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Betul? Ada yang di tempat kita, di tempat ini, ada yang belum bisa mengampuni. Gak usah ngaku, gak usah angkat tangan. Lu dengar khotbah gua hari ini, lu pulang, lu mengampuni. Iya, karena kasihan kalau lu tidak mengampuni, benar. Lu minum racun, lu pengen orang lain mati. Iya, kalau kita tidak mengampuni itu begitu. Paling sakit loh kalau kita gak bisa mengampuni orang. Yang lebih gawatnya lagi, kadang-kadang kita suka pengen lihat status WA-nya. Iya kan? Benar gak? Ada orang hutang sama kita gak bayar-bayar, sakit hati kita kan. Dia lagi tulis di WA-nya atau di Facebook, baru habis dari Bali nih katanya. Kita dalam hati, gua aja kagak ke Bali, dia udah ke Bali. Begitu, sakit hati kita. Iya kan? Makanya lepaskanlah pengampunan itu. Karena kalau enggak, lu minum racun. Iya, lu pengen dia mati, dia gak mati-mati, dia senang-senang aja. Iya kan? Benar gak? Perkara mengampuni itu seperti itu. Lepaskanlah pengampunan. Ya, bilang kiri kanan, mari kita mengampuni. Ya. Kita belum mati begitu. Yesus aja mati di atas kayu salib karena dihianatin. Kita dihianati belum mati, ya kan? Kita difitnah orang nggak mati. Yesus difitnah mati. Kita diomongin orang biasa. Kalau saya bilang kalau kita, sebagai gembala diomongin orang di belakang udah biasa kita. Apalagi pengerja-pengerja kan kadang-kadang begitu kan. Kalau ngomongin gembalanya begitu. Saya bilang biasa. Kalau orang ngomongin kita, dia di belakang kita. Kan nggak mungkin ngomong di depan kita kan. Kalau ngomong di depan kita ngobrol. Benar nggak? Di depan kita kan ngobrol. Makanya kalau orang ngomongin kita, nggak usah khawatir. Dia ada di belakang kita. Kan begitu.
Jadi kalau ada di depan kita ngobrol, itu namanya lepaskan pengampunan. Hal yang ketiga kita belajar, orang yang mampu mengampuni, dia pasti orang yang mau melayani. Bukan orang yang minta dilayani. Ya. Sebagai murid Kristus kita harus menjadi pribadi yang mau melayani, bukan untuk dilayani. Perkara melayani itu gampang. Ya, nggak usah harus jadi pengerja, nggak harus jadi pendeta, nggak harus jadi pemain musik, nggak usah harus itu. Kita datang beribadah, ada sampah, kita ambil aja, itu sudah melayani. Gereja kotor gitu ya, kita datang lebih pagi, kita sapu begitu, itu sudah melayani. Iya kan? Ketemu ada teman-teman yang ada di parkiran, salamin, shalom begitu, itu sudah melayani. Apalagi ada Jumat baru kita terima dengan hati terbuka, itu sudah melayani. Begitu. Seringkali kalau kita datang naik motor atau naik mobil, kita ini kan kadang-kadang suka sembarangan, betul gak sih? Ya kan, parkir motor suka sembarangan gak? Pokoknya kalau datang apalagi buru-buru, taruh aja di sini gitu. Kadang-kadang motor kita ngalangin orang lain, ya kan? Kenapa kita suka, kalau ada parkir motor 2 baris, kita suka paling di depan sini, gak mau di dalam. Kenapa? Alasannya, gue mau pulang duluan. Benar gak? Iya kan? Lu ibadah aja, gak usah jauh-jauh ibadah. Kau datang duluan, kau mau duduk di tengah apa duduk di pinggir? Lah ini kita ngomong apa adanya aja nih, di pinggir kan? Kenapa? Supaya gampang kalau pulang. Lah, lu baru juga datang ibadah, lu udah mikirin pulang. Iya kan? Lu jangan pikirin pulangnya. Datang, awal duduklah di tengah. Supaya kalau ada yang datang gampang, gak permisi-permisi lewatnya. Kan begitu. Itu udah melayani loh. Sesimpel itu melayani itu. Ya. Sesimpel itu. Kalau saya kasih contoh yang simpel-simpel aja begitu. Ya, nggak usah bilang, lu jadi pendeta baru melayani, nggak usah. Ya, kalau lu jadi pendeta, gue bingung nanti kebanyakan pendetanya begitu. Ya, hal yang berikut, rela berkorban. Kalau engkau sudah melayani, engkau pasti orang yang rela berkorban. Ya, engkau orang yang rela berkorban, engkau murah hati. Orang yang rela berkorban itu pasti orang yang kuat dalam pergumulan. Ya. Apa pergumulanmu hari ini saya sampaikan tadi. Enggak ada sesuatu apapun yang bisa menakutkan kepada kita. Karena firman Tuhan mengatakan kita adalah umat pemenang lebih daripada seorang pemenang. Amin untuk firman Tuhan. Dan saya mengingatkan kepada kita, mari kita declare and display Christ. Hidup belajar dari karakter Kristus. Hidup dalam kerendahan hati, hidup dengan integritas, dan hidup dalam apa? Apa adanya. Ya, apa adanya, begitu. Ya, nggak usah berlebihan, nggak usah flexing, begitu. Ya, sekarang ini sudah akan diadakan katanya sempat diusulkan undang-undang anti flexing. Dia bilang ngapain lagi bikin undang-undang anti flexing begitu. Ya, udahlah, apa adanya kita saja hidup dalam kesederhanaan. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita angkat sebuah pujian. Lord bless you and keep you. Haleluya. Lord bless you. Haleluya. Tuhan terima kasih buat setiap firman yang sudah kami dengar. Biar meteraikan firman itu sehingga kami pulang, kami bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tapi kami pulang menjadi pelaku firman yang taat dan setia, dan di dalamnya nama Tuhan yang akan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, perjalanan pulang kami Tuhan menyertai. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen.
hati dan pandanganmu kepada Tuhan. Kita akan pulang, kita akan tinggalkan tempat ini. Penyertaan perlindungan Mazmur 91 menuntun menyertai perjalanan kita seminggu berjalan. Doa Yabes Tuhan genapkan dalam setiap langkah hidup kita. Sehingga apapun yang terpercaya kita kerjakan, kita kelola, kita layani, Tuhan Yesus akan membuatnya selalu berhasil dan beruntung. Sebab itu pulanglah dan terimalah berkat Abraham, Ishak dan Israel yang datang daripada Bapa di surga dalam anak yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus. Pemeliharaan berkat sempurna Roh Kudus menyertai memberkati kita semua mulai sejak siang hari ini, besok akan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan Dia akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan berkata amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara bisa bersatu di sejenak mengucap syukur atas ibadah pagi siang hari ini.